Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sua lagi dalam program Sarwo Sae. Sae. Kang Sarip Kang Dewa pengen uripe Sae. sae. Alhamdulillah. Kita Deng. harus tetap optimis dan sae-sae selalu. Betul. Walaupun kita belum sae. Iya, kondisinya Indonesia memang belum sae, harus kita akui. Kita sadari bahwa di masa pandemi Covid ini semakin meluas, semakin melebar mana-mana. Rasanya koyo dunyane sumpek. Sendi-sendi ekonomi, sosial, budaya, berbagai ekspresi masyarakat yang biasanya bisa ditampilkan ini nggak iso awake dhewe. Ya. Jadi pikirannya kayak mandek. Iya, jadi tersumbat. Tapi begini Kang, lah aku ya, ini saya ya, kita kan namanya kita berpikir kan merdeka ya, bebas pikiran kita ini bisa kemana-mana ya. Jangan terbelenggu. Saya ini ngamatin itu, kita paling tidak seharusnya belajar itu dari pemerintahan Cina paling tidak. B, Cina. Nek menurut pandangan saya ini ya, Cina itu kan dia penduduknya terbesar di dunia. 1,4 miliar dari 7 miliar penduduk di dunia itu 1,4 miliarnya ada di Cina. Nah, menurut saya, ya mboki pemerintah ono mikir ngono ora, tapi saya itu cuma membayangkan, menganalisis bahwa dia itu menyadari bahwa ini jumlah akeh iki aset iki. SDM itu aset. Penduduk banyak ini aset. Terlepas itu SDM-nya itu kualitasnya apapun, tapi satu yang dia pegang. Kalau iki kingko jumlah penduduk akeh, iki lek dadi konsumen, itu berat. Semuanya memiliki apa namanya mental konsumerisme tinggi, semuanya repot. Maka kalau kita perhatikan dia menjadi negara produsen. Jadi selalu barang-barang kok Eropa, Amerika itu kan KW loro ini Cina. Iso ae. Wis pokoke wis ana buatan Cina. Luwih murah. Ya senajan mutune mungkin kurang tapi produktif. Produksi ya. Dan hampir produk Cina dikonsumsi oleh seluruh. Nah, artinya dia Indonesia kan yang ngono. Artinya dia tidak konsumsi artinya bukan konsumsi, tetapi dia lebih bisa produsen gitu ya. Terus baru-baru ini kalau kita perhatikan sekarang kan ada sebagian orang yang bermain uang kripto atau digital, ya aset digital itu Cina yo menyadari itu, iki engko lek tak jar-jar nih, iki pendudukku iki iso dadi konsumen kuwi, dolanan kuwi, maka dia melarang perdagangan uang digital kripto itu di Cina. Dan akibatnya apa? Baru-baru ini hanya berapa bulan atau berapa minggu ini, jadi nilai mata uang kripto atau digital itu di dunia anjlok. Dan pada saat yang sama penduduknya taat kepada instruksinya pemerintah. Ya mungkin karena itu sistem pemerintahannya ya. Jadi dia kalau kita ini kan demokrasi ya, dia tidak mengambil itu toh, sistem pemerintahannya itu loh. Jadi pahamnya ya. Di lain pihak kayak kita ini sekarang ini bisa menyaksikan ini, kita kan karena ada kita terhubung dengan Google ya, infrastrukturnya Google ya. Nah Cina yang nggak gelem, dia tahu persis, dia nggak mau jumlahku penduduk akeh, dataku dikuasai oleh Google kan gitu ta. Dia bikin sendiri apa itu namanya Baidu ya. Artinya ginilah, artinya itu menurut perakiraan saya, pemerintahnya atau pemimpinnya itu nggak mau penduduknya itu jadi mangsa kapitalisme global. Kita global ngomong dunia lah. Nah Indonesia ini kan 270 juta toh kan. Kalau di ranking kita peringkat 4 loh Kang. 1 Cina, 2 Amerika, 3 India. Nomor papat ini. Nomor papat. Wingi 5 besar berarti. Wingi nomor 3 wis diguncang ya kayak dhewe saiki. India. India. Delta. Iya Kang ini Kang. Nah kalau kan ada beberapa itu memang yang membandingkan. Ini loh nih Brunei sudah mulai lepas masker ya. Brunei itu sekitar ya 0,5 jutaan. Negara kerajaan ya Brunei. Selain itu jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya kan 0,5 juta.
Saiki kita yang divaksin itu kan hampir sekitar 50-an juta ya. Ini 1,5 juta ya tentang orang 1 juta ya wis 2 selesai, kali selesai. Lebih mudah. Kita memang lebih sulit, tapi maksud saya gini loh. Kita kondisinya sekarang, yuk kita optimis lah. Kita optimis bahwa jumlah yang besar 270 juta ini aset juga. Kalau mau gotong royong. Ya. Hubungannya Indonesia karo Cina maksudnya piye? Artinya kita bisa meniru pola-pola yang ada di sana begitu. Kalau saya terus terang mengkritisi dari pemimpinnya. Jadi pemimpinnya itu memiliki kebijakan-kebijakan yang berpikirnya ke sana. Ya karena saya bukan orang pemerintah, saya tidak tahu apakah pemerintah atau pemimpin-pemimpin kita di tingkat level pemerintahan itu punya pemikiran. Saya pikir lebih jauh ke depan. Tetapi kenyataannya yang saya rasakan belum. Iya, kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang, iya memang masyarakat Indonesia itu luar biasa. Jadi besar secara kuantitas ya. Saya berpikirnya ya setuju Kang bahwa kita harus semangat, harus tetap berjuang bahwa ini segera harus selesai persoalan COVID. Kalau kita lihat bersama sekarang sudah mulai muncul gerakan-gerakan solidaritas sama yang itu diprakarsa oleh para pemimpin daerah. Ini luar biasa. Iya, saya katakan memang tidak semua ya pemimpin tadi, ada beberapa. Contoh itu Bupati Wali Kota mana itu? Wali Kota Madiun, terus Jember gitu. Dia mendonasikan, tidak mengambil haknya, gaji, dan itu dibagikan ke warganya yang terdampak. Ini luar biasa kalau itu dilakukan secara kontinu dan bisa menggugah hati para pemimpin yang lain, terus orang-orang yang mampu. Nek mampu berarti ngenteni sugih, atau ya nggak usah orang-orang kaya tapi kita saja begitu. Yang kita aja lah ya. Kita aja. Tidak perlu banyak tapi minimal 1 orang misalkan. Itu saya pikir justru ini akan meringankan beban kita bersama. Karena saya dengar memang atau kita sadari bahwa COVID itu tidak bisa sendirian melawannya, tapi harus bersama-sama. Nah, ya makanya kita jumlahnya banyak, 270 juta. Ya. Artinya penduduk Indonesia. Artinya ini harus kompak. Kalau dalam sebuah komunitas mayoritas itu prokes misalkan, hanya 1-2 yang nggak prokes kan ya nggak ada gunanya. Harus kompak semua kan gitu. Ya prokes, iya prokes memang harus itu tetap kita jalani. COVID itu memang betul-betul ada dan itu mematikan. Tetapi gandengan tangan kita ini saatnya kita ini kayak zaman dulu itu. Kita dikenal Indonesia ini gotong royong. Yang jenengan singgung tadi saya setuju lah. Kita cobalah Anda para pengusaha atau pegawai yang fix gajinya ya. Tiap bulan jelas. Pasti ya, tiap bulan terima gaji sebagai pegawai. Mari kita lihat kanan kiri kita lah. Kanan kiri kita, Anda yang punya usaha di sebuah tempat, ya memang usaha Anda mungkin agak menurun ya. Iya. Terdampak ya. Wes ngene Kang. Wes nggak usah mikir panjang, wis gak kira awake dhewe sampean kabeh keluwen. Maksudnya? Nek berbagi. Contohnya? Contohnya ngene, aku mbiyen tahu nang di pondok ya, di pondok. Pengalaman ya? Iya pengalaman di pesantren itu biasanya makan itu kan berempat berlima begitu ya dalam lengser. Tampah itu berempat lah begitu kita. Dilebokne nasinya terus kembul bareng begitu 4 orang itu kenyang. Tiba-tiba sebelum kita mulai makan tiba-tiba ada teman kita 2 orang gabung 6 malian. Ternyata hasil akhirnya podo warge. Gitu ya. Podo warge. Besok kok ada anak 7 padahal makanannya sama. Itu hasil akhirnya podo warge. Tampah. Ya pangga wareg. Ini apa? Rahasia keberkahan. Rizki itu begitu. Rizki itu kalau ngomong keberkahan kan ada ziyadatul khair, ada tambah kebaikan. Ziyadatul nikmat, ada tambah nikmat. Aku sampeyan misalnya 2 piring, tiba-tiba ada teman kita 1 orang, malah dibagi bertiga.
podo wareke awake dhewe tambah seneng. Betul, saya setuju lah itu. Iso jadi membahagiakan orang lain itu membuat hati kita bahagia. Membahagiakan lah ya. Membahagiakan orang lain membuat hati kita bahagia. Menjadi penyebab bahagianya orang lain, kita juga merasa bahagia. Itu ndelok wong liya bahagia kadang-kadang dhewe gak seneng. Itu alami manusia. Senajan itu adalah penyakit hati. Ini sebenarnya pola lama, artinya pelajaran lama, Kang. Tapi kalau kita cakkan, kita praktekkan dalam situasi begini kok sangat-sangat efektif. Ya paling nggak sekitar kita ada saudara tetangga yang mungkin terdampak banget. Setuju aku. Yuk kita rame-rame, sudah banyak di saudara-saudara kita sebenarnya yang tergerak. Tapi melalui Sarwo Sae ini kita ngajak Sae juga ya. Amin, walaupun kita belum Sae. Ya pastilah kita belajar kok. Belajar bareng-bareng Sae, karena kita yakin lah, kita umat beragama. Indonesia itu umat-umat beragama. Bahwa setiap kali ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Setiap ada kesulitan, pada saat yang tidak lama, itu langsung yusra, ada kemudahan. Bahkan itu Tuhan menyampaikannya penekanannya 2 kali. 2 kali. Artinya, Kang, nang omahku aku enak berkat. Tenan nang omahku. Kayak menenangkan ya, Pak. Faedahnya lit takkid, lit gitu ya istilahnya. Menguatkan. Jadi serius banget. Masa ada nggak serius kan ngono tuh. Sudah digaransi, sudah dijamin bahwa bersamaan atau setelah kesulitan itu ada kemudahan, bahwa dengan bersedekah di saat sulit itu ada keberkahan. Maka ya jangan tunda lagi, jadikan hidup hanya sekali tetapi betul-betul berarti, bermanfaat bagi sendiri.